Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana hingga hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah kesempatan untuk tetap melanjutkan ibadah kita, yakni puasa Ramadan. Selanjutnya selawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana hingga hari kiamat kelak masih kita harapkan syafaatnya, dan mudah-mudahan kita selain menganggap beliau sebagai panutan kita juga dianggap beliau sebagai umat beliau. Hari ini kita akan melaksanakan kajian online, lanjutan dari kajian-kajian sebelumnya. Sekarang kita akan ditemani oleh Ustadz Haji Abdullah yang akan memberikan tausiahnya tentang mencintai Al-Quran, ya Ustadz? Oke. Untuk itu langsung aja kita simak apa yang akan disampaikan oleh beliau. Waktu dan tempat kami persilakan, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, puji dan syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah tak henti-hentinya memberikan berbagai macam nikmat-Nya kepada kita semua. Alhamdulillah kita masih dipanjangkan umur, kita masih disehatkan badan, dan alhamdulillah kita masih berikan kesempatan. Mudah-mudahan kita bisa menggunakan kesempatan yang Allah Ta'ala berikan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kita senantiasa dikuatkan iman, hidup beriman, mati beriman, husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan ke hari bayangan kita Nabi besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, para pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah kita bisa berkumpul bersama-sama di tempat ini, dan alhamdulillah kita bisa untuk muhadharah ataupun kita bisa duduk di majelis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini salah satu bentuk daripada amal saleh kita, dan mudah-mudahan termasuk di dalam hadis Rasulullah, idza marartum bi riyadil jannah farta'u qalu wa ma riyadul jannah qala hilaqul dzikir majalisul ilmi. Apabila kalian melewati akan taman-taman surga, maka berhentilah. Para sahabat pun bertanya, apa itu taman surga ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, ialah perkumpulan-perkumpulan zikir dan majlis-majlis ilmu. Mudah-mudahan ilmu yang diberikan Allah kepada kita dijadikan ilmu yang manfaat, karena kita pun juga khawatir takut kalau ilmunya tidak manfaat. Oleh karenanya kita pun minta kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a, ya Allah, sesungguhnya kami minta akan ilmu yang manfaat, sebagaimana itu yang disampaikan di dalam doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan orang yang alim yang ilmunya tidak manfaat itu nanti di akhirat diancam dengan azab yang sangat berat. Waliyadzubillah. Oleh karenanya kita berharap memohon kepada Allah, mudah-mudahan ilmu yang diberikan Allah menjadi ilmu yang manfaat dan menjadi amal yang senantiasa jariah, insyaallah. Amal yang terus mengalir pahalanya sekalipun kita sudah tiada. Karena termasuk daripada amal yang terus-menerus pahalanya adalah ilmu yang yuntafa'u bih. Sebagaimana sabda Rasulullah, idza mata ibnu adam in kata amalu illa min salasin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih waladin salih yad'ulah. Apabila meninggal seorang manusia maka terputuslah amalnya kecuali dari 3 perkara: 1 sedekah jariyah, 2 ilmu yang manfaat, 3 anak yang saleh yang mendoakan baginya. Oleh karena masyarakat muslimin rahimakumullah, hadirin hadirat, pemirsa semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berusaha senantiasa untuk menuntut ilmu, karena dengan ilmu itulah kita akan menjadi selamat insyaallah di dunia dan di akhirat insyaallah. Kajian kita hari ini insyaallah tentang mencintai Al-Qur'an. Kita insyaallah sudah sangat sering mendengar istilah tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Sekalipun mohon maaf saya pribadi tidak tahu siapa yang membuat istilah itu.
Tanpa harus kita mengetahui siapa yang membuat istilah itu tidak salah. Pepatah itu tidak salah. Jadi itu bisa dihubungkan kepada berbagai macam aspek. Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Jadi kalau kita mau sayang atau mau cinta kepada sesuatu, maka kita harus kenal. Kita kenal dulu apa yang akan kita sayang dan apa yang akan kita cintai gitu. Nah, jadi berdasarkan istilah itu lalu kita berusaha untuk mengenal akan Al-Quran. Dengan kita kenal Al-Quran, maka insya Allah akan menjadi sayang dengan Al-Quran dan cinta dengan Al-Quran. Lalu di antara ulama ada yang membikinkan definisi Al-Quran berdasarkan dengan dalil-dalil, lalu dikumpulkan istilahnya ta'riful Quran, definisi Al-Quran. Sekalipun itu ta'riful Quran bukan dari Rasulullah, tetapi dari ulama mengenalkan akan Al-Quran. Apa itu Al-Quran? Lalu ada beberapa poin tentang Al-Quran. Disebutkan ta'riful Quran, Al-Quran kalamullah. Al-Quran adalah kalam Allah. Al-mu'jizu, yang menjadi mu'jizat atau yang melemahkan akan yang lain. Al-munazzalu ala qalbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang diturunkan ke dalam hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-manqulu bitawatur, yang disampaikan dengan cara mutawatir. Tidak hanya satu orang tetapi banyak orang dan berkelanjutan dari dulu sampai sekarang. Kemudian yang terakhir al-muta'abbadu bitilawatih, yang menjadi ibadah dengan membacanya. Jadi kalau kita lihat daripada ta'riful Quran ini ada 5. Pertama, Al-Quran kalamullah. Al-Quran kalamullah. Al-Quran adalah kalam Allah. Ini sudah menunjukkan keluar biasaan Al-Quran. Begitu luar biasa Al-Quran. Tidak ada selain Al-Quran yang dinyatakan sebagai kalamullah. Al-Quran kalam Allah, disandarkan kepada Allah Azza wa Jal. Sekalipun kalam Allah tidak terbatas hanya Al-Quran, tetapi Al-Quran termasuk kalam Allah. Jangan dianggap bahwasanya kalam Allah hanya Al-Quran, karena sebagian Allah berfirman, "Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada." Dalam surah Al-Kahfi. Ya kan? Jadi katakan, jikalau adalah lautan itu menjadi tinta untuk menulis akan kalimah-kalimah Allah atau kalam-kalam Allah, kalimatullah, lana bidal bahru, akan kering lautan qabla an tambada kalimat rabbi, sebelum kalam Allah itu habis. Walau ji'na bimisli madada, sekalipun kami datangkan dengan seumpamanya lagi, tetap tidak bisa menghabiskan akan kalam Allah. Tetapi Al-Quran itu bagian daripada kalam Allah. Al-Quran kalam Allah, Al-Quran kalam Allah. Dalam surah As-Sajdah disebutkan dalilnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, tanzilul kitabi la raiba fihi mir rabbil alamin. Mir rabbil alamin, dari Allah Rabbul alamin. Dan masih banyak ayat-ayat yang menunjukkan bahwasanya Al-Quran adalah kalam Allah. Al-Quran kalam. Tetapi bukan berarti ketika kalam Allah itu dijadikan dengan bahasa Arab itu melemahkan akan kalam Allah tersebut, tidak. Bahkan Al-Quran sebagai kalam Allah dan bahasanya bahasa Arab,
itu sebagai bentuk kasih sayang Allah dengan kita. Sehingga kita bisa mengetahui, memahami akan sebagian daripada kalam Allah. Allah berfirman, innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin. Dalam surah Syu'ara, bilisanin arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab. Jadi ini salah satu keutamaan bahasa Arab sebenarnya adalah Al-Quran dipilih dengan bahasanya bahasa Arab. Kenapa Al-Quran bahasa Arab? Karena satu diantaranya Rasulullah dari orang Arab. Yang kedua, mitra bicaranya orang Arab. Kemudian yang penting juga bahwasanya itu menunjukkan akan keutamaan bahasa Arab. Oleh karena itu Rasul sabda, ahibbul arabiyyah di anni arabiyyun. Oleh anna Al-Quran arabiyyun. Oleh anna kalam ahli jannah fil jannah arabiyyun. Cintai oleh karena bahasa Arab karena aku orang Arab. Jadi kita disuruh untuk mencintai bahasa Arab. Cintai bahasa Arab karena aku orang Arab. Dan karena bahasanya Al-Quran bahasanya bahasa Arab. Dan ucapan ahli surga dalam surga nanti pun juga bahasa Arab. Dalam hadis lain Rasulullah ta'allamul arabiyyah wa 'allimuhan nas, pelajari bahasa Arab dan ajarkan kepada manusia. Nah, jadi setidaknya kita paham dengan bahasa Arab. Mun ibaratnya kada paham juga bisa membaca bahasa Arab, setidaknya bisa membaca bahasa Arab. Kita sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dengan demikian kita bisa membaca kalamullah Al-Qur'an. Kalamullah Al-Qur'an dengan bahasa Arab. Jangan bahasa Latin. Jangan bahasa Arab. Ini terkadang sebagian bacanya bahasa Latin. Ada Latinnya. Ada Latinnya, karena ada Latinnya. Padahal kalau di dalam pembahasan fikih di antaranya dalam kitab I'anah tidak boleh menulis Al-Qur'an dengan tulisan Latin, tidak boleh. Kenapa? Karena kemungkinan besar salah baca. Kemungkinan besar salah baca. Mohon maaf, jangankan tulisan Arab dibahasakan bahasa Latin, bahasa Inggris pun atau bahasa yang lain, kalau kita akan belajar membaca bisa salah. Bisa salah membacanya. Welcome. Ya kalau welcome kalau bacanya welcome dibaca apa? Welcome lah. Amunya kada bisa welcome. Alakul ya. Itulah. Jadi kita pelajari bahasa Arab. Setidaknya bahasa Al-Qur'an yang kita Al-Quran yang pertama kalamullah, ialah kalam Allah. Tentu panjang pembahasan di sana tentang kalamullah. Ini begitu luar biasa mulianya Al-Quran sehingga disandarkan dengan Allah. Kalamullah Al-Quran, kalamullah Al-Quran, kalamnya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita jangan ragu akan hal demikian. Sekalipun disampaikan dengan lisannya Rasulullah, tapi kita yakin wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu. Rasulullah tidak bertutur daripada hawa nafsunya, melainkan itu wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Yang kedua al-mu'jiz. Al-Quran itu al-mu'jiz, kalamullah al-mu'jiz yang menjadi mu'jizat. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan mu'jizat kepada para rasulnya. Itu kalau kita lihat dari sejarah-sejarah, itu tergantung dari apa yang terjadi pada kaumnya itu, yang menjadi kebanggaan mereka, yang menjadi kebiasaan mereka, yang menjadi kelebihan mereka. Seperti kaumnya Nabi Saleh, mereka akan bisa memahat, bikin rumah dari batu. Berikanlah mukjizat Nabi Saleh dengan sesuatu yang tidak bisa ditiru oleh mereka, ialah keluarnya onta dari batu. Jadi kalau hanya bikin rumah dari batu itu biasa lah, itu biasa. Tapi kalau keluar onta dari batu, wah ini
Luar Nggak biasa. bisa, luar biasa itu tidak bisa. Mukjizat itu namanya mukjizat seperti itu. Di zaman Nabi Musa itu kan yang terjadi itu kebanyakannya sihir umpamanya. Sihir kan? Nah, sehingga Allah Ta'ala berikan mukjizat yang itu zahirnya mungkin orang menganggap sihir, tapi bukan sihir. Bukan sihir. Nah, dan yang lain. Demikian hanya juga terhadap Rasulullah SAW. Mukjizat beliau begitu banyak, tetapi mukjizat yang ada abadi sampai sekarang ialah Al-Quran. Kita kenal orang-orang Arab itu fasih di dalam menyusun kata-kata. Bahkan diadakan perlombaan untuk membuat syair itu. Ada perlombaan orang-orang yang pujangga yang hebat-hebat bikin syair. Mereka dikumpulkan. Nah, tetapi tidak ada yang dapat menandingi akan Al-Quran. Karena Al-Quran bukan syair. Al-Quran kalam Allah. Al-Quran wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditantang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Allah? Wala ini jama'atil insu wal jin ala ayatu misli hada bimislihi la ya'tuna bimislihi walau kana ba'duhum li ba'din zahira. Andai kata jin dan manusia berkumpul semuanya untuk membuat seumpama Al-Quran, mereka tidak akan mampu untuk bikin Al-Quran. Tidak akan mampu untuk bikin Al-Quran. Sekalipun bagi sebagian itu nampak zahir kata-katanya, tapi tidak mampu. Membikin semuanya tidak mampu. Ditantang mau bikin satu surah tidak mampu. Satu ayat bahkan tidak mampu. Dari zaman dahulu sampai sekarang itu menunjukkan akan mukjizatnya Al-Quran. Kenapa? Karena begitulah biasa Al-Quran, baik dari susunan kata-katanya, kandungan maknanya, hikmah yang terkandung ataupun yang lainnya. Semua itu luar biasa karena Al-Quran adalah mukjizat. Dalam surah Al-Baqarah kan disebutkan wa in kuntum ala raibin wa in kuntum ala raibin mimma nazzalna 'abdina fa'tu bi suratin misli wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina fa'tu bi suratin min misli wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Surah Al-Baqarah ayat 23 24 kalau tidak salah. Nah, jika kalian ragu terhadap apa yang kami turunkan atas hamba kami Al-Quran, maka silahkan datangkan satu surah yang seumpamanya dan silahkan panggil ajak orang-orang selain Allah kalau memang kalian benar. Tapi jika kalian tidak bisa mengerjakan dan kalian tidak akan bisa mengerjakan, fa illam taf'alu walan taf'alu. Jadi kalau istilah walan taf'alu, lan itu li ta'bid selamanya. Maka jika kalian tidak mengerjakan dan kalian tidak akan mampu untuk mengerjakan, pasti tidak akan mengerjakan, maka takutilah neraka yang bahan bakarnya itu manusia dan batu yang disiapkan bagi orang. Nah, jadi Al-Quran adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang seyugianya kita syukuri karena sampai sekarang. Dan itu terjaga. Mukjizat Al-Quran ini terjaga. Kemudian lagi yang ketiga tadi kan ta'rifnya al-munazzal ala qalbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang diturunkan ke dalam hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dibacakan dia tadi kan ala qalbika litunjira litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin. Dimasukkan ke dalam hatinya Rasulullah, disampaikan oleh beliau. Kemudian lagi yang keempat al-manqul bitawatur. Kalam Allah al-mu'jizu al-munazzal ala qalbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-manqulu bitawatur, yang disampaikan dengan cara mutawatir. Arti mutawatir itu tidak hanya satu orang. Kan ada istilah mutawatir, ada istilah ahad. Kalau dalam ilmu hadis kan ada mutawatir, ahad. Jadi disampaikan dengan cara mutawatir.
Ketika turun ayat Al-Quran, Rasulullah panggil akan penulis daripada ayat Al-Quran. Banyak kan penulis itu banyak. Di antaranya siapa penulis Al-Quran? Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu. Sahabat yang 4 itu penulis Al-Quran semuanya. Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Penulis Al-Quran. Jadi ketika Al-Quran turun, disampaikan ke Rasulullah, ditulis. Dan disebutkan di dalam sejarah bahwasanya Rasulullah beliau berpesan kepada sahabat untuk menjaga keaslian Al-Quran. Beliau menyampaikan kalau wahyu Allah tulis, kalau hadis itu jangan. Nah, jadi wahyu Allah ditulis, dengan hadisnya, sehingga tidak tercampur antara Al-Quran dan hadis. Bahkan ketika Zaid bin Sabit radhiyallahu an beliau melaksanakan tugas untuk mengumpulkan akan ayat-ayat Al-Quran, beliau pun meletakkan standar bahwasanya itu bisa diterima sebagai Al-Quran. Syaratnya 2, harus ada tulisannya dan harus ada yang hafal. Harus ada tulisannya dan harus ada yang hafal. Jadi kalau hanya ada tulisannya tidak ada yang hafal, ini bukan. Atau hafal tidak tulisannya, bukan. Kenapa? Karena sudah jelas disuruh untuk ditulis dan dihafal. Disuruh Rasulullah ditulis dia. Jadi disampaikan secara mutawatir. Ketika turun wahyu, dipanggil Rasulullah untuk para penulis, ditulis. Memang di zaman Rasulullah itu belum dikumpulkan, karena Rasulullah masih ada. Sehingga rujukannya itu nyaman, rujukannya mudah. Kenapa? Karena Rasulullah masih ada. Kemudian setelah Rasulullah wafat, di zaman Khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, nah di waktu itulah untuk dikumpulkan Al-Quran. Karena melihat keadaan, sebelum disebutkan dalam sejarah bahwasanya dikumpulkan Al-Quran di zaman Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an atas saran daripada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Karena melihat banyak sahabat-sahabat yang hafiz, sahabat-sahabat yang hafal Quran terbunuh. Di antara dalam perang Yamamah kurang lebih 70 orang. Di Romawan dan yang lainnya banyak yang terbunuh. Akhirnya kekhawatiran timbul, kalau Al-Quran tidak dibukukan maka akan hilang ini Al-Quran. Akhirnya disampaikan saran itu Sayyidina Umar radhiyallahu an, dan beliau pun menerima saran tersebut. Maka beliau panggillah sahabat yang bernama Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu untuk mengemban tugas itu. Mengemban tugas mengumpulkan ayat Al-Quran. Dikumpulkanlah ayat Al-Quran, dikumpulkan dari semua sahabat, dikumpulkan. Siapa-siapa yang punya, ayo dikumpulkan. Untuk penyusunannya itu sudah tauqifi bahasanya. Tauqif dari Rasulullah, itu sudah diturunkan Rasulullah. Sebagaimana dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir bahwasanya Rasulullah ketika beliau menerima akan wahyu, beliau nyatakan ini letaknya di sini, ini di sini, ini di sini, letaknya di sini. Nah, jadi sampai susunan surah pun tauqifi sebenarnya. Nah, tauqifi dari Rasulullah SAW artinya langsung dari Rasulullah menyusun, tetapi belum dibukukan. Menyusun urut, iya, sudah berurutan. Nah, sudah. Itu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti itu tauqifiyah. Kemudian lagi selesai ditulis, maka disimpan di rumah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Kemudian lagi ketika berpindah, Rasulullah beliau wafat, khalifah diganti dengan Sayyidina Umar. Tulisan itu pun berada di rumah Sayyidina Umar. Kemudian lagi ketika beliau pun wafat, maka berada di rumah Hafsah binti Umar radhiyallahu anha, salah seorang istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di zaman Sayyidina Utsman, nah di waktu itulah diperbanyak Al-Quran sehingga disebut dengan Mushaf Utsmani. Nah, dari Mushaf Utsmani itulah kita sampai sekarang. Dan itu dijaga oleh Allah dengan ayat Allah, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Pasti. Salah satu cara Allah Ta'ala menjaga akan Al-Quran dengan dimudahkan Al-Quran untuk dihafal.
Walaqad yassarnal Qur'an lidzikri fahal min mudzakir, mudah untuk diingat. Mudah untuk diingat. Berapa banyak orang yang bahasanya bukan bahasa Arab tetapi mampu untuk menghafal Al-Qur'an. Berapa banyak orang yang bahasanya bukan bahasa Arab. Seperti kita orang Indonesia. Sekian ribu orang yang hafal Al-Qur'an di Indonesia. Padahal bahasanya bukan bahasa Arab. bahkan Al-Quran begitu mudahnya untuk dihafal bagi orang yang mau menghafal. Dengan pendengaran saja itu sudah bisa, mudah untuk dihafal. Mendengar, banyak orang yang mungkin keterbatasan sehingga matanya tidak melihat, tapi kemampuan menghafalnya kuat. Oleh karenanya mohon maaf, orang yang buta ingin melihat akan tulisan Al-Quran. Orang yang tuli ingin mendengar lantunan ayat Al-Quran. Orang yang bisu ingin untuk melafazkan akan Al-Quran. Kita terkadang malah mohon maaf, yang bisa melihat, bisa mendengar, bisa membaca, yang dilihat, didengar, dibaca HP. HP aja di tangan no, ya kan? Jika ada Papa Jopang menang di HP itu nang Al-Quran punya kan, atau nang bagus-bagus. Ini terkadang tahan aja setengah jam, sejam duduk macam-macam, ya kan? Nah jadi dimudahkan Al-Quran untuk diingat. Itu salah satu cara Allah untuk menjagakan Al-Quran. Sehingga ketika Al-Quran itu tertambah satu kalimah pun atau satu huruf pun itu sudah diketahui. Nah ini salah cetak, ini salah. Ini ada tambah. Kan diantaranya juga lo menyebutkan bahwasanya di antara bukti otentiknya Al-Quran adalah Al-Quran itu dijaga tidak terkurang satu huruf pun dari penulisannya itu. Kalau kita lihat kan dalam Al-Quran itu ada beberapa kalimat yang kita tidak paham dengan maksud kalimat itu. Kita tidak paham, tetapi tetap ditulis. Alif lam mim tidak paham. Alif lam ra tidak paham. Hamim itu tidak paham. Apa maknanya? Ada yang paham maknanya? Hamim tidak paham, minta apa maknanya? Tetapi itulah bukti bahwa Al-Quran itu otentik. Andai kata Al-Quran itu terkurang satu huruf pun, maka yang tidak ada makna itu yang mungkin yang lebih pas untuk ditinggal. Itu udah kita udah tahu ini maknanya apa, udah kita tinggal lagi. Dari dulu sampai sekarang Al-Quran surah Al-Baqarah awalannya alif lam. Tidak ada yang berani meninggal itu. Tidak, alif lam sampai sekarang alif lam. Padahal kita tidak paham. Ya, walaupun nggak paham. Nggak paham. Tetap ditulis. Nah, tetap ditulis. Dan itu menunjukkan juga bahwa Rasulullah punya sifat yang namanya tabligh, boleh menyampaikan. Di antaranya kan Allah menyebutkan dari sifat Rasulullah tabligh itu kalimah dalam Al-Quran banyak yang qul. Qul itu menunjukkan kalimah tablighnya Rasulullah. Qul, katakan. Qul huwallahu ahad, katakan. Dia Allah itu ahad. Katakan. Padahal kalau kita bicara seperti saya menanyakan, memerintahkan kepada seseorang, ucapkan ini, baca bismillah. Maka mungkin orang yang diajak bicara, mitra bicara ini hanya menyampaikan bismillahirrahmanirrahim. Bacanya tidak dibaca lagi. Baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kan itu. Tapi kalau baca bismillah, ini kan kurang pas. Tapi ini menunjukkan Rasulullah tabligh. Memang semuanya itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Al-manqul bitawatur, yang dipindahkan disampaikan dengan cara mutawatir. Sehingga kita tidak ragu. Dan sudah dipastikan, ditekankan pada ayat yang pertama surah Al-Baqarah, dzalikal kitabu la raiba fih. Jangan ada keraguan, la raiba fih. Hudal lil muttaqin.
Kemudian poin yang terakhir adalah al-muta'abbad bitilawatih, yang menjadi ibadah dengan membacanya. Jadi Al-Quran al-muta'abbadu bitilawati, membacanya jadi ibadah. Sekalipun tidak paham jadi ibadah. Sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah. Dan berarti kutibat lahu hasanah. Wal hasanah biasrati amsalihah. La aqulu alif lam mim harfun, bal alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Barang siapa yang membaca akan satu huruf daripada kitabullah Al-Quran, maka baginya satu kebaikan. Dan satu kebaikan 10 kelipatannya. Tidak aku katakan alif lam mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Ya tadi kembali pertanyaannya, adalah yang paham alif lam mim? Enggak ada. Ya. Allah. Tidak. Dalam tafsir kita baca Allah alam bi muradihi bidzalik. Allah yang lebih tahu dengan maksudnya. Padahal kan Rasulullah SAW beliau mudah saja memberikan contoh, bukan alif lam mim. La aqulu umpamanya, tidak aku katakan umpamanya alam nasyrah umpamanya. Ya kan itu kan diketahui maknanya. Alam nasyrah. Tapi beliau tidak membawa ibarat itu. Alif lam mim. Tidak aku katakan alif lam mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Padahal alif lam mim tidak paham kita maknanya. Sehingga baca Al-Quran sekalipun tidak paham tetap menjadi ibadah. Tetapi kita disuruh untuk mentadabburkan Al-Quran. Mentadabburkan Al-Quran caranya kita paham ya kan Al-Quran, supaya fungsi Al-Quran memang kita dapatkan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Secara khusus hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Nah, jadi kita berusaha untuk mentadabburkan akan Al-Quran. Nah, insyaallah kajian kita ini kita tutup dengan, sekalipun ini pertanyaan sering disampaikan di pengajian pun juga bagi yang pernah hadir pengajian Ustaz sering disampaikan, apakah semua rumah orang muslim ada Al-Quran? Apakah di semua rumah orang muslim ada Al-Quran? Ada. Kalau yang hadir insya Allah punya. Tapi belum semua rumah orang muslim di dalamnya ada Al-Quran. Tidak semua. Karena saya pribadi pun mengalami. Pernah ketika orang tasmiyah, orang sudah terkumpulan, bayinya sudah siap, yang tasmiyah juga sudah datang, tapi masih belum dimulai. Ternyata menunggu Al-Quran. Pinjam ke sebelah dulu. Nah, jadi tidak semua rumah orang muslim dalamnya ada Al-Quran. Padahal Masya Allah itu harusnya menjadi ciri rumah orang muslim, ada Al-Quran. Apakah semua rumah orang muslim ada Al-Quran? Jawabannya belum. Kemudian, apakah semua yang punya Al-Quran bisa membaca Al-Quran? Nah. Tambah sedikit lagi Ustaz. Tambah sulit lagi nih. Apakah semua yang punya Al-Quran bisa membaca Al-Quran? Belum. Jadi kita sadari kalau memang kita belum bisa, ayo belajar untuk membaca Al-Quran. Belajar. Orang yang membaca Al-Quran itu mahir nanti bersama dengan rombongan pertama, safarah berarti kiram. Orang yang baca Al-Quran itu tidak mahir, tak dia itu terputus-putus, maka baginya 2 pahala saja. Karena ditulis setiap huruf itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lancar aja Pak a'udzubillahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Lancar aja. Soalnya alif lam mim pas aja nih. Zalikal kita bula. Itu kan umpamanya tuh. Nah, jadi
terulang kalimahnya itu tetap dapat pahala. Asal jangan disengaja lah. Jangan kita yang mahir lancar supaya banyak dapat pahala aja. Zalikal kita apa aja kawan. Jangan. Jadi apakah semua yang punya Al-Quran bisa membaca? Belum. Nah, kemudian lagi apakah semua yang bisa membaca paham? Mengerucut lagi. Mengerucut lagi. Semakin sedikit lagi orangnya. Apakah semua yang bisa paham dengan Al-Quran? Nah di sini, ayo kita berusaha untuk memahami. Sekalipun dengan kita membaca, kita tidak paham, itu sudah berpahala. Tapi kita disuruh untuk mentadabburkan. Afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Kita disuruh untuk tadabbur Al-Quran, merenungkan akan makna Al-Quran. Kalau sekiranya kita tidak paham keseluruhan Al-Quran, maka setidaknya kita pahamilah akan ayat ataupun surah yang kita hafal. Nah, Al-Ikhlas hafal kada? Hafal. Hafal. Paham kada? Paham sedikit. Al-Falaq hafal kada? Hafal. Paham kada? Kada. Nah, kan? Al-Falaq hafal. Dari sejak dulu umur 7 tahun mungkin sudah hafal. Bahkan jadi amaliyah setiap hari dibaca. Al-Falaq. Hafal. Tapi paham kada? An-Nas hafal kada? Hafal. Paham kada? Kada. Ayat kursi hafal? Hafal. Paham kada? Nah ini terkadang mungkin karena apa kira-kira? Kurang begitu memperhatikan. Nah, padahal Al-Quran sebagai petunjuk seyogianya kita baca dan kita pahami. Sebagaimana ada petunjuk di jalan kan? Nah, itu ada tulisannya, ada bacaannya, kita bisa membaca tapi tidak paham. Ini apa nih maksudnya? Akhirnya salah di dalam mengartikan petunjuk itu. Nah, lebih lagi mengerucut, apakah semua yang paham bisa mengamalkan? Aduh ya, lebih lagi berusaha lah kita. Jadi kita tingkatannya kita berusaha, apalagi itu bulan Ramadan, ayo bulan Al-Quran, kita pahami akan Al-Quran, kita amalkan akan Al-Quran. Bukti cintanya seseorang dengan Al-Quran adalah taat kepada Allah dan Rasul. Itu bukti cinta dengan Al-Quran, karena Al-Quran adalah pedoman. Dalam Al-Quran perintah untuk taat kepada Allah dan Rasul. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Nah, kira-kira cukup insyaallah. Ya. Terima kasih Ustadz tadi telah memberikan gambaran kita tentang mencintai Al-Quran. Beliau sudah menggambarkan secara luas bagaimana atau apa itu Al-Quran. Karena menurut beliau tadi disampaikan ketika awal bahwa kalau kita tidak kenal maka tidak sayang. Maka beliau kenalkan dulu supaya kita bisa sayang kepada Al-Quran, bisa cinta kepada Al-Quran. Ini Ustadz ada beberapa pertanyaan. Yang pertama dari sahabat Ansari. Pertanyaannya, bolehkah kita menggunakan ayat Al-Quran itu untuk mengambil suatu manfaat Ustadz, seperti untuk mahabbah atau untuk penglaris atau manfaat-manfaat yang lain Ustadz? Iya. Nah, jadi memang di dalam hadis Rasulullah pun juga disebutkan bahwasanya ayat ini khasiatnya ini, ayatnya khasiatnya ini. Kalau memang itu bersumber daripada hadisnya Rasulullah SAW, maka siapa yang berani menyalahkan akan Rasulullah SAW? Tidak ada yang berani menyalahkan akan Rasulullah SAW. Contohnya kan, siapa yang membaca surah Al-Waqiah setiap malam maka tidak mandi maka dirinya oleh kepakiran. Kan hadis Rasulullah. Man qara al-Waqiah fil lailati lam tusibu faqah. Siapa yang membaca surah Al-Waqiah pada malam hari maka tidak akan ditimpa kepakiran. Nah, sekalipun demikian, tentu tujuan utama kita di dalam ibadah adalah mengharapkan ridho Allah. Itu ya, cukup satu itu saja. Kalau kita bisa itu masya Allah. Jadi kenapa salat? Mengharapkan ridha Allah. Kenapa baca Al-Quran? Mengharapkan ridha Allah. Kenapa ibadah? Mengharapkan ridha Allah.
Karena kalau sudah mendapatkan ridho semuanya, bahasa itu mohon maaf ya kalau yang kayak pegawai tah mun ibaratnya pegawai ya sekalipun yang kadang mengharapkan akan gaji bila sampai tanggalnya dapat aja ya kan kayak itu modelnya telah Sudah ditentukan. modelnya seperti itu. Jadi kita sudah laksanakan, kita baca, kemudian tujuannya mengharap ridha Allah, ibtiga mardatillah, mengharap ridha Allah. Nah, itu insyaallah apa yang akan menjadi keperluan kita, hajat kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun kalau memang itu dalilnya jelas ada, maka tidak ada yang berani menyalahkan. Contohnya kan surah Al-Waqiah tadi, contohnya seperti itu. Ya, Allah alam. Berarti tidak apa-apa ya, Ustaz? Iya, tidak apa-apa. Untuk pertanyaan kedua dari saudara Fajri. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. Mana yang didahulukan antara menghafal atau mengamalkan ayat Al-Qur'annya Ustadz? Bagus. Menghafal dengan mengamalkan untuk membacanya atau mengamalkan dengan isinya. Nah ini nggak disebutkan Ustadz. Nah, jadi kalau kan biasanya ada juga orang yang mengamalkan dalam artian menjadikan itu Al-Quran sebagai amaliyah dibacanya. Nah jadi kalau memang dijadikan sebagai amaliyah, ya jelas supaya bisa istiqamah maka kita hafallah itu akan ayat Al-Quran itu. Nah, contoh kalau kita mau amalkan surah Yasin, kita hafalkan surah Yasin, kita hafalkan surah Yasin, sekalipun begitu mudahnya Al-Quran untuk dihafal, tanpa kita harus sengaja menghafal, dengan kita senantiasa membaca akan menjadi hafal insya Allah. Nah, itu kan jadi hafal insya Allah, lancar kaji karena diulang kan seperti itu. Nah, jadi insya Allah kita akan hafal. Kenapa? Karena kalau kita hafal itu diantaranya pun juga keutamaannya ketika kita dalam perjalanan, umpamanya kita mau mengamalkan yang sudah jadi amaliyah kita, maka kita bisa tetap mengamalkan karena kita sudah hafalkan apa yang kita baca itu. Nah, tapi kalau kita tidak hafal, mohon maaf, ketika baca Yasin lampunya mati. Nah, lampunya mati. Akhirnya nih stop spontan ini. Gak bisa lanjut. Kan diantaranya juga ada yang seperti kita lihat di masjid atau di musalla, ada yang ditempel surah Sajadah kan. Nah, tujuannya supaya bisa dibaca ketika subuh Jumat karena disunnahkan seperti itu. Nah, apakah boleh? Boleh, tidak masalah. Tetapi kalau hafal lebih bagus. Kenapa? Karena andai kata mati lampu atau tulisannya jatuh, maka bacaannya tetap bisa lanjut, kan seperti itu. Tapi kalau tidak hafal sudah langsung Allahu Akbar. Kenapa? Karena tidak tahu sampai ayat berapa. Nggak tahu sampai ayat berapa, tidak tahu. Nah itu. Jadi kalau untuk menghafal, mengamalkan, ya sambil kita beramal, sambil kita menghafal, atau sambil kita menghafal kita mengamalkan. Bismillah. Nah, bismillah, silahkan. Yang mana yang lebih enak didahulukan, itu memang silahkan. Sambil kita beramal kita menghafal, ayo bismillah, atau kita hafal dulu bismillah. Kemudian kalau kandungan maknanya jelas, nah itu kan supaya kita bisa mengamalkan maka kita memahami. Memahami itu datang dari kita membaca terus dibaca, maka insya Allah akan menjadikan diri kita hafal, ingat insya Allah ya. Selanjutnya Ustadz, untuk pertanyaan ketiga dari saudari Nita. Ustadz, mengapa sekarang banyak orang yang hatinya semakin keras padahal dekat dengan Al-Quran Ustadz? Di sisi lain banyak juga orang yang dekat dengan Al-Quran tetapi justru hatinya malah semakin lembut Ustadz. Alhamdulillah ya. Nah, jadi sebagaimana mungkin insyaallah tadi sudah disampaikan ayatnya, afala yatadabbarul Al-Quran am ala qulubin aqfalha. Apakah mereka tidak merenungkan akan Al-Quran atau hati mereka itu terkunci? Hatinya menjadi terkunci. Ada kofalnya, kofal itu ada gemboknya. Am ala qulubin aqfalha. Jadi kalau kita baca Al-Quran kemudian kita tidak mentadabburkan akan makna Al-Quran, itu am ala qulubin aqfalha, seolah-olah hati tergembok. Ada gemboknya. Kalau ada gemboknya maka tidak terbuka. Kalau tidak terbuka bisa menjadi keras jadinya. Bisa jadi keras. Membaca juga tetapi karena tidak memahami sehingga bisa menjadi keras. Sedangkan ciri orang yang beriman, innamal mu'minun alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum.
Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Itu kan orang yang beriman. Orang yang beriman apabila disebutkan nama Allah, maka hatinya akan tergetar, hatinya akan takut. Dan apabila dibacakan akan ayat-ayat Allah, maka akan bertambah keimanan mereka. Nah, jadi mudah-mudahan dengan kita membaca Al-Quran itu semakin bertambah keimanan kita. Di antara caranya adalah supaya hati kita lembut adalah dengan kita memahami. Pada intinya kita memahami akan ayat Al-Quran tersebut, insya Allah. Mudah-mudahan hati kita menjadi lembut dengan Al-Quran, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya, kira-kira cukup. Atau ada yang lain pertanyaan? Tidak ada. Mungkin Allah cukup Allah. Ustadz. Ya. Terima kasih karena telah memberikan waktunya, memberikan ilmunya, dibagikan kepada kita semua. Sebelum kajian ini diakhiri, dengan kerendahan hati kita mohon kepada Ustadz untuk memimpin doa untuk semoga apa yang kita laksanakan ini berkah dan Amin. supaya segera diangkat Ustadz. Amin, insyaallah. Musibah yang sekarang melanda kita ini. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma iftah lana fatha 'arifin waj'alna min 'alamin 'amilin wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna wa rzuqna tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya maulana ya rabbal alamin. Allahumma ya kafiyal bala ikfina bala qabla nuzulihi minas sama ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. تقبل الله منكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi kajian online bersama Ustadz Haji Abdullah yang telah kita simak bersama-sama. Dengan berakhirnya tausiah beliau maka berakhir pula kajian online pada sore kali ini. Sebelum kita tutup, saya selaku moderator serta teman-teman yang bertugas mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Demikian dari kami, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.